Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya, Silva Mufti Adlia, NIM 140141838, dan rekan-rekan saya. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai guru penggerak dan Yang pertama, makna guru penggerak. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, peran guru penggerak. Guru penggerak diharapkan menjadi katalis perubahan pendidikan di daerahnya dengan cara 1. Menggerakkan komunitas belajar untuk guru di sekolah dan di wilayahnya. Yang kedua, menjadi pengajar praktik untuk guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Yang keempat, membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kelima, menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Selanjutnya, program guru penggerak. Program guru penggerak menciptakan pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Guru penggerak harus lulus seleksi dan mengikuti program pendidikan guru penggerak. Program ini menciptakan guru penggerak yang dapat 1. Mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi, berbagi, dan kolaborasi secara mandiri. 2. Memiliki kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Ketiga, merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan orang tua. 4. Berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk mengembangkan sekolah dan kepemimpinan murid. Yang kelima, mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekitar sekolah. Pedagogi berpusat pada murid dan pengembangan holistik, pelatihan yang menekankan pada kepemimpinan instruksional melalui on-the-job coaching, terus pendekatan formatif dan berbasis pengembangan kolaboratif dengan pendekatan sekolah dan manajemen. Adapun pelatihan kepemimpinan sekolah baru diawali dengan rekrutmen calon guru penggerak. Selanjutnya dilakukan dengan pelatihan guru penggerak dengan mengikuti lokal karya yang fase pertama dan pendampingan pada fase kedua. Lalu yang kelima ada pelatihan guru penggerak. Pendidikan guru penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini meliputi pelatihan daring, lokal karya, konferensi, dan pendamping selama 9 tahun bagi guru penggerak. Selama program, guru tetap menjalankan tugas mengajarnya. Nah, yang keenam ada harapan guru penggerak. Harapan dari guru penggerak ini melalui visi Merdeka Belajar dapat mencetak sebanyak mungkin agen-agen transformasi dalam ekosistem pendidikan yang mampu menghasilkan murid-murid berkompetensi global dan berkarakter Pancasila, mendorong transformasi pendidikan Indonesia, mendorong peningkatan prestasi akademik murid, lalu mengajar dengan kreatif, mengembangkan diri secara aktif, bisa berperan lebih dari para guru saat ini. Lainnya adalah Merdeka Belajar. Makna dari Merdeka Belajar yakni memberikan kesempatan belajar sebebas-bebasnya dan senyaman-nyamannya kepada anak didik untuk belajar dengan tenang, santai, dan gembira tanpa stres dan tekanan dengan memperhatikan bakat alam
suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan mereka, sehingga masing-masing mereka mempunyai portofolio yang sesuai dengan kegemarannya. Selanjutnya, tujuan dari Merdeka Belajar. Merdeka Belajar menjadi salah satu program inisiatif Nadiem Makarim yang ingin menciptakan suasana belajar yang bahagia, baik bagi murid maupun para guru. Nah, tujuan Merdeka Belajar ialah agar para guru, siswa, serta orang tua bisa mendapatkan suasana yang bahagia. Selanjutnya, program pendidikan Merdeka Belajar. Nah, program pendidikan Merdeka Belajar meliputi 4 pokok kebijakan, antara lain yang pertama, USBN diganti dengan ujian asesmen. Nah, menurut Nadiem, situasi saat ini USBN membatasi penerapan dari semangat UU Sisdiknas yang memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menentukan kelulusan. Nah, untuk arah kebijakan barunya, tahun 2020, USBN akan diganti dengan ujian atau asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Nantinya ujian dilakukan untuk menilai kompetensi siswa, di mana ujian dalam bentuk tes tertulis dan atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif, seperti portofolio atau penugasan. Seperti itu. Lalu yang kedua, 2021 UN akan diganti. Nah, menurut Menteri Nadiem, melihat situasi saat ini, materi UN terlalu padat, sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten siswa saja, bukan kompetensi penalaran. Nah, di samping itu, UN dianggap sebagai beban siswa, guru, dan orang tua, karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Karenanya, tahun 2020, UN akan dilaksanakan terakhir kalinya. Sebagai penggantinya, pada 2021, UN diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, RPP dipersingkat. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP selama ini, guru diarahkan mengikuti format RPP secara kaku, tetapi nanti guru akan bebas memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Dulu RPP terlalu banyak komponen dan guru diminta menulis sangat rinci. Nah, satu dokumen RPP bisa lebih dari 20 halaman, seperti itu. Tetapi menurut Permendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP yang hanya terdiri dari 1 halaman saja, yakni berisi tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen, sehingga penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif, yang menjadikan guru punya waktu untuk mempersiapkan juga mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Lalu yang terakhir, zonasi PPDB lebih fleksibel. Nah, untuk program Merdeka Belajar yang terakhir ini, Nadiem menjelaskan bahwa Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Adapun kebijakannya, PPDB lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Nah, kesimpulannya adalah guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik atau menyeluruh, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Merdeka Belajar bermakna kemerdekaan belajar, yakni memberikan kesempatan belajar sebebas-bebasnya dan senyaman-nyamannya kepada anak didik untuk belajar dengan tenang, santai, dan gembira, tanpa stres dan tekanan, dengan memperhatikan bakat alami yang mereka punyai, tanpa memaksa mereka mempelajari atau menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan mereka, sehingga masing-masing mereka mempunyai portofolio yang sesuai dengan kegemarannya.